Nah guys, day 26 gua upload video di YouTube sambil di depan kamera sambil main game. Gua balik lagi ke game Ragnarok ya, Ragnarok M Eternal Love. Ini kalau misalkan dengar di background suaranya ini, gua udah lagi farming sedikit lah ya, maksudnya mau ningkatin levelnya lagi, base levelnya. Kali ini gue mainin karakter gue yang utama. Jadi kalau kemarin kan gue awal tuh gue malah mainin karakter farming side karakternya, dimana akhirnya gue berhasil naik dari job 4 ke job yang terakhir. Nah ini untuk karakter utama gue, dimana karakter ini sudah lebih jauh atau lumah udah lebih jauh lah, udah lebih duluan nyampe ke job terakhirnya, dan emang gua mainin dari awal sampai habis, sampai akhir lah, anggapannya seperti itu ya. Jadi yang gua mainin itu adalah karakternya adalah Divine Avenger. Jadi kalau misalkan denger namanya kayak keren banget ya, Divine Avenger. Jadi Divine Avenger itu adalah upgrade-annya dari Royal Guard ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu, ini gua kesini dulu, kita ke skill. Jadi gua awal itu untuk karakter utama gua itu gua bikin swordsman ya, swordsman, lalu abis itu gua mengarah ke crusader. Jadi kalau misalnya kalian tahu, dari swordsman itu nanti kan kebagi dua lagi tuh, ada crusader, ada juga knight masalah. Jadi kalau knight itu dia lebih anggapannya tipe yang ofensif, kalau crusader itu adalah tipe yang defensif atau tank ya. Jadi crusader gua ngarah langsung ke paladin, lalu gua ngarah langsung ke royal guard. Dari royal guard tuh akan nyampe ke job terakhir, itu adalah Divine Avenger ya. Nah ini Divine Avenger. Jadi untuk karakter utama gua itu Divine Avenger, dia aslinya adalah tank. Kebetulan ini kalau gua sekarang gua lagi pakai build farming, jadi bukan build PvP atau guild war segala macam gitu, war antar player gitu, war antar player contohnya seperti itu. Ini gua lagi pakai untuk buildnya yang farming ya. Jadi karena kalau farming kan berarti kan kita kan harus bisa mandiri, anggapannya seperti itu. Sebelumnya gue sempet pas di video pertama gue belum terlalu menjelaskan. Mungkin juga ada yang baru pertama kali denger Ragnarok, mungkin juga ada yang sudah pernah denger Ragnarok tapi nggak pernah main, nggak pernah apa ya, coba gitu anggapannya. Nah jadi kalau untuk Ragnarok itu dia adalah game apa ya, MMORPG apa ya, nggak salah itu. Jadi maksudnya massive game dimana nanti kalian bisa ketemu dengan player-player yang lain, kayak di dungeon atau di kota, nanti dimana kalian nanti bisa bikin partian untuk bisa nyelesain quest-quest atau event ataupun untuk dungeon-dungeon tertentu. Tapi kalau misalnya kalian udah anggapannya kalian udah kuat seperti itu jadi kalian bisa mungkin aja kayak gua gitu, kayak sendirian aja udah, nggak usah bikin partian untuk farming, anggapannya seperti itu. Nah untuk Ragnarok sendiri itu dia ada macam-macam kelas ya. Jadi macam-macam kelas. Kalau kelas yang awalnya itu, jadi dia ada yang tadi nih. Kita Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini untuk kelas yang pertama itu adalah, jadi anggapannya pas pertama itu kita itu dapetnya jadi novice, anggapannya pemula. Dimana nanti dari pemula kalian upgrade level kalian atau base level kalian ke level 10, lalu dari situ kalian bisa milih kalian ingin mau ke job yang mana, anggapan seperti itu. Nah jobnya itu mulai ada swordsman, ada mage, ada thief, ada archer, ada acolyte, dan ada merchant. Nah, ini yang lain ini kalau misalnya kalian lihat ini sebenarnya merupakan job tambahan. Jadi bukan job utama dari Ragnarok tapi job tambahan. Baru yang anggapannya itu job yang baru diimplementasikan
setelah job utama ini semua udah ada lah, anggapannya seperti itu ya. Jadi job utamanya itu ya tadi swordsman, mage, thief, archer, acolyte, dan merchant ya. Jadi kalau swordsman dia physical, dia misalnya jarak dekat, jadi kita harus ikutin bosnya atau deketin monsternya untuk bisa kita gebuk, anggapannya seperti itu. Untuk mage gunain sihir long range. Thief itu menggunakan physical attack dari jarak dekat juga, tapi dengan basic attack speed yang tinggi dan juga agility, sehingga anggapannya dia gak gampang dipukul oleh monster. Jadi ada miss-nya lah, jadi gampang menghindari serangan dari monster. Lalu ada archer, physical attack, dia long range, jadi sama kayak mage, bedanya mage itu dengan magic, archer itu dengan physical. Lalu ada acolyte, itu yang tipe support. Jadi tipe support ya sebagai anggapannya bantuan atau yang memberikan buff ketika sedang partian atau mungkin ketika sedang war, contohnya seperti itu. Lalu ada lagi tipikal merchant. Nah, merchant ini bedanya adalah dia sebagai, kalau misalnya kalian lihat Ragnarok itu, dia adalah tipikal pedagang lah, anggapannya seperti itu. Dia bisa bikin senjata, bisa forging senjata, bisa forging batu, elemen segala macam ya. Nah, tapi itu sebagai job awalnya, dimana nanti kalian bisa ada job-job bedanya lagi, contohnya seperti ini. Kayak misalnya swordsman, ini dia bisa dari swordsman ke knight atau crusader. Nah, gua kan crusader ya. Jadi kalau dari knight itu bisa ke lord knight ke rune knight, yang terakhir ada rune master. Nah, di sini ada tambahan job lagi, itu kalau ke Kalitzburg atau Thanatos. Ini merupakan job tambahan, implementasi job tambahan yang baru saja diupdate. Lalu nih, kalau gue di Crusader, gue masuk ke Paladin, masuk ke Royal Guard, masuk ke Divine Avenger. Nah, ini gue baru lihat di sini, gue mungkin bisa ke Rat Krisi, cuma gue belum tahu nih nanti gimana caranya. Mungkin ada di video berikutnya gue kasih tahu kalau misalnya gue berhasil sampai sini ya. Untuk mage itu dia ada wizard dan sage. Wizard itu ke high wizard, warlock sampai ke arcane master, sage itu ke professor, sorcerer, dan chronomaster. Perbedaannya apa? Jadi kalau wizard itu mengandalkan magic dengan AOE yang besar, jadi area of attack atau area of attack yang besar. Jadi targetnya ya langsung sekaligus anggapannya untuk monster atau musuh. Jadi kalau misalnya kalian mau farming sekaligus dengan monster yang banyak, itu bisa saja pakai wizard. Sage itu mengutamakan chanting atau attack speed magic yang tinggi. Jadi kasarannya mirip-mirip kayak kalian main archer, tapi bedanya pakai magic. Jadi seperti itu. Bisa juga untuk sage itu bisa adanya critical ketika kalian menggunakan magic attack ya. Untuk thief itu masuk ke assassin, masuk ke rogue, assassin ke assassin cross, guillotine cross sampai ke blade soul. Nah, untuk rogue itu ada stalker, shadow chaser, dan phantom dancer. Perbedaannya biasanya kalau kalian milih ke assassin itu kalian nanti pakai namanya katar. Jadi kalau di Ragnarok itu ada yang namanya katar, itu kayak semacam senjata dua weapon yang kalian pegang bentuknya mirip-mirip pisau. Nah, kalau rogue itu dia pakai pisau satu, anggapannya seperti itu. Lalu archer itu nanti akan kebagi dua lagi, itu ada yang hunter dan ada yang bard. Hunter itu kalau mungkin kalian lihat di video gua yang pertama itu gua masuknya ke hunter, dari hunter lalu ke sniper, ranger, ke stellar hunter, lalu nanti masuk lagi ke fenrir, itu kita pakai bow atau panah. Nah, kalau misalnya kalian ambil bard itu kalian jadi kayak pemusik, jadi bisa memberikan attack dengan menggunakan alat musik kalian dan juga bisa memberikan debuff atau serangan yang adanya crowd control seperti itu. Jadi kalau bard nanti kalian masuk ke clown, masuk ke minstrel, lalu yang terakhir ada solar blue ya. Nah, yang lalu ada lagi yang acolyte, ini yang tipe support. Ini kalau misalnya kalian lihat, gue di bagian priest ini nyala guys. Ini kenapa? Karena kebetulan ketika di awal itu ada semacam event kalau nggak salah, kita bisa ganti job class sekali. Jadi ada ini nih, kita dapat yang bentukannya seperti ini nih. Kalau misalnya kalian lihat nih, ini untuk bisa ganti job class sekali secara gratis. Karena kalau misalnya nggak ada event itu, ketika kita mau ganti job class kita itu nanti kita mesti anggapannya keluar duit. Nah, makanya ini bisa ganti sekali untuk yang gratis pada saat event tersebut. Nah, ketika itu gua ambil untuk gua dapetin job priest. Kenapa?
karena gua ngerasa job seperti Divine Avenger ataupun kayak Acolyte ini itu adalah job yang anggapannya kita bisa mandiri di dungeon. Jadi di dungeon itu kita bisa mandiri, kita nggak perlu bantuan dari partian yang lain, kita bisa anggapannya survive. Karena biasanya kalau misalnya kayak contohnya kalian pakai rune knight atau misalkan pakai merchant, kalian pergi masuk ke dungeon. Kalau misalnya equipment kalian nggak terlalu bagus, hero kalian juga statnya masih buruk, itu bisa ada kemungkinan kalau misalnya terjadi aggro di mana nanti kalian kerubungin sama monster, itu nanti kalian malah bisa mati, contoh seperti itu. Nah, beda dengan Divine Avenger atau Acolyte, atau kalau Acolyte ini kan kita masuk ke Priest, High Priest, Archbishop, dan Saint. Nah, ini kalian bisa survive, anggapannya seperti itu ya. Nah, untuk Acolyte ini dia ada Priest dan ada Monk. Jadi Priest itu adalah tipe support, kalau Monk itu kalian masuk ke tipe attacker atau yang memberikan damage. Nah, kalau misalnya kalian pernah main Ragnarok, kalian pasti dengarnya ada yang Sura namanya ya. Jadi yang attack-annya Sura itu dimana kayak one punch man, sekali pukul itu langsung mati. Nah, itu masuk di Acolyte ya. Jadi di Acolyte ada Priest, High Priest, Archbishop, dan Saint. Kalau kalian masuk ke Monk itu ada Monk, Champion, Shura, dan Dragon Fist. Jadi kalau Priest itu nanti kalian pakai staff untuk senjatanya, weaponnya. Kalau Monk itu kalian pakai fist, jadi nanti ada kayak glove-nya gitu atau sarung tangan untuk sebagai senjata ya. Lalu yang berikutnya itu ada merchant, di mana merchant itu terbagi blacksmith dan alchemist. Blacksmith itu kalian bisa forging kayak stone element ataupun senjata. Alchemist kalian bisa bikin potion ya, jadi kayak misalnya potion untuk buat nyembuhin ini, potion untuk penuhin SP atau penuhin mana kalian, atau mungkin potion untuk heal, menghilangin debuff slow, debuff stun, misalnya contoh seperti itu ya. Di blacksmith nanti kalian bisa jadi whitesmith, mechanic, dan lightbringer. Nah, ini kalau untuk blacksmith ini ketika kalian sudah masuk mechanic itu nanti kalian biasanya blacksmith itu dia bawa kayak cart atau kereta ya, anggapannya kan kalau merchant kan bawa barang banyak kan, contohnya seperti itu. Nah, ketika kalian sudah sampai masuk ke mekanik itu nanti kalian punya robot. Jadi robot yang nanti bisa kalian tunggangi, contohnya seperti itu. Nah, alchemist nanti itu masuk kreator, genetik, dan begetter. Nah, ini untuk yang ini gue belum terlalu tahu karena gue jarang ketemu alchemist ketika gue juga war ataupun lagi partian seperti itu ya. Nah, untuk novice itu juga sebenarnya ketika kalian misalnya nggak mau pilih job ini lalu kalian bertahan di novice, itu juga sebenarnya ada job lanjutannya yaitu di advanced novice. Jadi dari advanced novice, super novice, sampai ke novice guardian. Jadi kasarannya ya kalian tidak milih job yang lain, kalian bertahan sebagai novice. Nah, ini ada job-job lain itu ada ninja, ada gunslinger, ada occultist, ada taekwon. Nah, ini gue belum pernah lihat dan belum pernah gue telusuri. Mungkin nanti kalau gue bikin video Ragnarok berikutnya ini nanti gue lihat ya. Oke, jadi itulah macam-macam dari apa namanya job-job yang ada di Ragnarok guys ya. Jadi ini juga di novice meo, ini maksudnya apa? Jadi nanti kalian ketika kalian bikin karakter itu karakternya bukan bentuknya manusia, tapi bentuknya kucing. Jadi itu ada novice meo di mana bisa jadi witch, spiritualist, summoner, spirit summoner, sampai ke spirit whisperer. Ini juga termasuk salah satu job yang sebenarnya kalau menurut gua jarang lihatnya seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian balik lagi lihat yang gue bilang tadi, gue masuknya di Divine Avenger ya. Divine Avenger bentukannya seperti ini. Gue lagi pakai build untuk PvE, jadi build farming. Jadi gue masukin untuk Divine Avenger gue itu di STR, Fit, dan Dex. Ini Agi ini sebagai tambahan supaya movement speed gue nggak terlalu pelan, contohnya seperti itu ya. Jadi kenapa gue masukin itu sebenarnya untuk stat utama gue itu di strength atau STR dan fit, jadi supaya damage gua sedikit ya. Jadi kalau misalkan lihat attack gua 6000 contohnya ya. Nah, untuk equipment gua sendiri ini kalian bisa lihat gua pakai equipment yang udah cukup lumayan. Tapi kebetulan karena gua sempat apa ya hiatus lah anggapannya, gua nggak main Ragnarok, ternyata ada tambahan-tambahan lagi kayak contohnya misalnya untuk ini. Jadi gua pakai plus 10 punishing guillotine
ya, plus 10 punishing bulletin, dia ngasih hit plus 50, STR plus 10, ignore defense 5%, dan setiap refine plus 1 dapat ignore defense lagi 1%. Jadi ya berarti karena gue udah plus 10, itu berarti 10% tambah 5 jadi 15%. Selain itu nih enak mau pakai ini, itu ketika kita lagi hunting MVP atau mini MVP monster itu damage-nya nambah plus 20% seperti itu. Lalu ini ada tambahan lagi, jika udah plus 10 damage MVP dan mini monster plus 10%. Jadi anggapannya ya akan dapat 50%. Enchantednya lumayan, ignore defense plus 5% lagi. Nah, dulu ketika gue baru pertama kali bikin ini Punishing Bulletin, ini belum ada nih upgrade atribut nih sampai plus 30 nih gue naikin lagi contohnya seperti itu, tapi ternyata udah ada. Nanti gue bakal coba untuk upgrade ya. Nah, untuk senjata gue atau weapon gue pakai card itu di Minorus card, jadi damage ke large size monster plus 25%, dan kebetulan slotnya 2 jadi gue pakai 2 seperti itu. Ini lumayan banget karena banyak untuk MVP monster itu kebanyakan dia tipikal monster tipe badannya yang besar atau large ya. Untuk offhand gua pakai Nirvana Shield plus 10, itu max HP plus 3000, STR strength plus 12, max SP plus 200. Kenapa gue pakai ini? Karena gue ngincarnya dari sini. Shield chain dan shield boomerangnya itu damage plus 15% seperti itu. Selain itu kalau udah di plus 10-in itu juga nambahin damage plus 10% dan attack plus 5% ya. Tapi selain itu ketika sudah dari plus 8 setiap tambahan plus 1 itu juga ningkatin physical damage sampai 1%. Jadi anggapannya yang gue dapat physical damage plus 2% juga karena dari plus 10 seperti itu. Untuk enchanted atributnya lumayan karena segi 2 dimana gue dapat reduce untuk physical damage plus 5% ya. Nah, untuk cardnya kebetulan gue lagi pakai Dark Shadow card. Kenapa? Ini lumayan juga kalau misalnya kita nyari MVP atau mini monster yang berada di level-level atas. Itu karena sebagian besar mereka itu tipikalnya dark monster. Jadi ini buat ngurangin dark damage-nya 15%, damage ke dark monster nambah 5%. Itu lumayan, ini 79 juta ini. Lalu untuk punishing bulletin berapa nih? 142 juta, buset. Ini gue nge-buildnya ini pelan-pelan karena kan sebelum jadi punishing bulletin kalian harus bikin dulu dari guillotine yang awalnya. Jadi dari guillotine awal kalian nanti pergi kalau nggak salah ke kota, itu ada namanya kotanya Aldebaran. Itu nanti kalian bisa upgrade lagi naik ke atas gitu, seperti itu ya. Untuk badannya gue pakai Perseverance Armor, STR plus 10, hit plus 10, physical defense nambah 10%. Nih, enak banget nih, memang khusus untuk knight sebenarnya. Jadi bukan buat yang lain, ini khusus banget buat knight kalau menurut gua. Untuk kartunya gua pakai Archer Skeleton bintang. Jadi bukan Archer Skeleton biasa tapi bintang. Jadi ini kalau bintang ini dia upgrade-annya dari Archer Skeleton yang biasa ya, dimana dia STR plus 2, attack plus 5%. Oke. Lalu untuk garmentnya gue pakai Ancient Cape plus 8, itu defense plus 15%. Ini udah gue upin. Gue pakai ini kartu dari event Celebration Collection Card. Jadi all attribute plus 3, max HP-nya plus 1000. Untuk kakinya gue pakai Wolf Grandma Sleeper. Ini belum gue upgrade full, masih plus 5 aja. Ini lumayan, speednya nambah 8%, hit tambah 5, attack tambah 2%, dan melee physical damage itu plus 3% ketika refine-nya plus 12. Ya paling nanti seperti biasa, bos biasanya cuma kuat sampai ke plus 10 ya, seperti itu. Oke, untuk kartunya gua pakai Pichi Porika. Itu all attribute plus 1, speed plus 2%, attack plus 4% ya. Ini ya strength ring ya, jadi biasalah strength plus 2. Kebetulan enchanted atributnya lumayan, dapat melee physical attack plus 2,5%. Yang ini juga sama plus 2,5% ya. Jadi ini untuk aksesorisnya. Untuk bagian muka gue pakai white and helm. Ini atribut plus 1. Ini biasa, seperti biasa ini ada build-an gue untuk kalau misalnya gue lagi mau nyari MVP monster lah, anggapannya seperti itu. Karena biasanya nanti kalau MVP monster itu kita rebutan nyari drop rate terutama untuk cardnya atau kartunya.
Ya, jadi damage to MVP monster plus 10%, setiap refine plus 1 itu naikin plus 5% seperti itu ya. Untuk kartunya, ini kartu event juga. Ini NPC Revenge Card attribute kedua, skill damage plus 2%. Oke. Ini untuk mukanya atau topengnya. Jadi kalau di sini kayak lebih ke topi jatuhnya, tapi ini topeng. Jadi kalau di topeng gue pakai Juggling Queen, damage to MVP mini monster plus 10% lagi. Jadi ini memang khusus build buat nyari MVP. Tapi karena kebetulan gue males gonta-ganti ya, jadi sebenarnya cocok juga buat farming dalam anggapan seperti itu ya. Untuk ini kalau ini buat di mulut itu gue pakai pipe. Ini dropannya dari MVP monster namanya Edgar ya, jadi bentukannya kayak harimau besar gitu. Dia strength tambah 3, humanoid damage-nya itu dikurangi plus 5%. Ketika refine plus 10, dia max HP plus 10% seperti itu ya. Untuk bagian belakang atau punggung gua pakai ini Mirage Sword of Frankfurt, strength plus 10, attack plus 8%. Bagian ekor itu Devirucci Julian, attack plus 2%. Jadi memang benar-benar full untuk apa namanya, damage lah atau farming ya. Oke, kalau misalnya kalian lihat ini gue lagi ya iseng-iseng aja lah farming sembari gue bikin video ini daripada kayak cuma game doang kan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini gue pakai 2 skill doang. Jadi untuk skill attack-nya gue pakai skill shield chain, dan satu lagi itu skillnya namanya itu adalah Shield of Judex ya. Shield of Judex dia itu kayak upgrade-annya dari Shield Boomerang, dimana nanti damage-nya dikali 200% seperti itu nih. Kalau misalnya kalian lihat di gambarnya, nah ini 544.000 itu damage dari shield chain gua. Nah ini 2 juta itu damage dari Shield of Judex. Dan enaknya kalau Shield of Judex ini, kalau misalnya kita berhasil mati langsung satu monster, itu dia bisa cooldown resetnya itu langsung reset, jadi nggak perlu nunggu ada cooldownnya. Contohnya tuh ya. Jadi oke, ini untuk build dari farmingan gua. Mungkin untuk di video berikutnya kita nanti mungkin sekedar ngobrol doang. Gua nanti bakal stay di kota. Gua akan perlihatkan untuk tipikal Divine Avenger gua untuk build kalau sedang PvP atau player versus player. Nanti gue juga kasih lihat ketika job gua berubah, dimana gua udah jadi untuk di second job gua selain Divine Avenger yaitu Saint ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sebelumnya gue juga mau bilang gue kebetulan karena banyak banget di iklan YouTube yang berseliweran itu, kayak ada game namanya Dragon Raja Re-Rise kalau nggak salah. Gue habis download game tersebut, ternyata dia baru aja launching kayak sekitar sebulanan. Gue mau coba mainin. Kalau misalnya udah gue lihat mainin dan udah gue anggapannya kasarnya pelajarin, gue mau bikin videonya lagi mengenai game tersebut, yaitu Dragon Raja Rise. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya kalian suka atau video gue lewat di beranda kalian, boleh like dan boleh subscribe, boleh komen boleh. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.